Salam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Diakun Juni Rumsakarya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini, dan Penatua Diakun Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Penatua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Punila dan Juliantara Keharap yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustino Semail selaku petugas operator sound system. Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator atau LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Senin 10 April tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 16 April tahun 2023 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, liturgus Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Penatua Herti Carolina SPD dan Astriani Yulincia, pemain keyboard atau musik Betseda Monica. Liturgi tata ibadah bersama dengan jemaat model 1. 2. Berita keuangan yang baru masuk hari ini tidak ada perubahan. 3. Berita kebaktian dan lain-lain. 1. Untuk diingatkan kembali, pada hari Rabu 12 April tahun 2023 ada kebaktian rumah tangga di lingkungan pelayanan 2, tempat keluarga Karwesi. Petugas liturgus Penatua Atangsi di Bungai, pemain musik atau keyboard Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Penatua Juberi Jumben. Diundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga jemaat untuk hadir pada pada ibadah tersebut. 2. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari ini Senin tanggal 10 April tahun 2023 waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat gedung Gereja Betania Berimba. Petugas atau liturgus dengan Diakun Redi Apili, pemain keyboard atau musik Budi Alpianto SPD, song leader Diakun Juni Rumsakarya. Diundang bapak-bapak SPB, warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 3. Akan dilaksanakan ibadah padang Sekolah Hari Minggu atau SHM, yaitu pada hari ini Senin
tanggal 10 April 2023, waktu pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Tempat halaman rumah Bapak Mardi Ampung SPD, Jalan Keratak Teheta, Kelurahan Barimba. Petugas atau liturgus Diakun Juni Rumsa Karya, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Penetua Juberi Jomben, dan Ibu Penetua Esther Lina. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgus yang kita gunakan pada liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi tata ibadah Paskah 2. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya jadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak, Ibu yang berbahagia, yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Sekarang kita memasuki ajakan beribadah, Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima kita bacakan secara litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya, dialah kita umatnya dan kawasan domba gembalaannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 248A, bait 1 sampai 3. Yesuslah Raja yang menang, sejak menara teriakkan,
Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku pernah mengaku kepada Tuhan pelanggaran kepadamu, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, di hadapan-Mu yang kudus pada saat ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sebab kami ini adalah orang-orang yang sering melakukan pelanggaran, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama, baik melewati perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Karena itu ampunilah kami yang berdosa ini, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami disucikan oleh Tuhan dan layak untuk berada di hadapan-Mu. Amin. Dan dengarkanlah berita anugerah Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita menyanyi Kidung Jemaat 247, bait 1 sampai 3. Puji-pujian yang diambil dari Mazmur 118 ayat 19 sampai ayat yang ke-26a yang kita bacakan secara litani.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sambut litani tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Puji Yesus. 1 dan 3. Bait yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja nerima. Dia Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa berkumpul di gereja, bukan karena kekuatan, tetapi semuanya ini berkat pernyataan Tuhan. Pada hari raya Paskah kedua ini, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami semua.
agar firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, membimbing dan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu Paskah kedua terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 1 hingga yang ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Perjanjian Baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Marilah sidang Jumat kita akan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 222b bait pertama hingga yang ketiga.
Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita merayakan Paskah yang kedua, yang mana firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini ya Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dan tolonglah kami agar kami juga mampu memahami firman-Mu ini, mengimani dan mampu melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cepat mengambil kesimpulan tanpa meneliti suatu kebenaran atau suatu fakta, data kebenaran sering terjadi dalam hidup kita. Katakanlah misalnya sering ini terjadi, ada suatu berita kejadian yang menghebohkan. Kita melihat di postingan media sosial. Lalu dengan cepat pula kita pun merasa ini benar berita ini. Dan kita juga ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak tahu kebenarannya. Entah itu benar atau tidak, ikut menyebarkan itu dan cepat mengambil kesimpulan.
Nah, kira-kira inilah yang terjadi pada Maria Magdalena di dalam nas ini. Kesimpulan yang ada di dalam benak Maria ketika ia melihat kubur Yesus itu telah terbuka dan kosong, tidak lain adalah kesimpulan di benaknya, jasad Yesus ini diambil orang, ada pencuri. Sehingga dalam benaknya jasad telah diambil orang, ia pun juga memberitakan ini kepada murid-murid Yesus yang lain pada ayat yang kedua, sambil berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kemungkinan itu membuat kedua murid Yesus tidak sabar untuk memeriksa kebenaran berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena tadi. Dan ternyata memang benar ketika mereka sampai ke kuburan. Kubur itu terbuka. Namun kedua murid tidak hanya terpaku pada fakta kuburan itu terbuka. Mereka juga memperhatikan ada sesuatu yang aneh di dalam kuburan itu. Kain peluh dikatakan yang tadinya menutupi kepala Yesus, kini mereka lihat sudah tergulung, bahkan terletak di tempat lain, artinya sudah rapi. Nah, keanehan tersebut juga muncul di benak mereka. Bila jasad Yesus memang dicuri, tentu pencurinya tidak akan menanggalkan kain kapan yang dikenakan pada jasad Yesus. Nah, keanehan tersebut mengingatkan murid-murid akan apa yang tertulis dalam kitab suci mengenai kebangkitan. Sehingga dikatakan ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sudah tertulis dalam kitab suci. Dan ketika fakta yang mereka temukan lalu mereka sambungkan dengan isi kitab suci, barulah di sini mereka mengerti tentang peristiwa di kubur itu. Nah, saudara, saat itu mereka menyaksikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu telah digenapi. Dan kita lihat di sini, mereka pun kemudian percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ini mau mengatakan kepada kita, mendengar, mengingat firman Tuhan memang membangkitkan rasa percaya kepada Tuhan. Indikator kita untuk mempercayai segala sesuatu yang terjadi tidak lain adalah hanya kepada firman Tuhan, tolak ukur. Orang memang tidak mudah mempercayai Yesus, karyanya, salibnya, bahkan kebangkitannya, atau segala perbuatan ajaib yang telah dia lakukan. Padahal semua kisah itu telah ditulis, baik sebagai nubuat maupun sebagai suatu fakta historis, fakta sejarah. Walaupun meski demikian masih ada saja orang yang berusaha memberikan penjelasan-penjelasan yang logis untuk menerangkan semua itu agar mudah diterima oleh akal kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun bila orang pernah mendengar firman Tuhan, bukan tidak mungkin ingatan akan firman Tuhan itu membangkitkan rasa percaya, membangkitkan iman kita. Dan hal ini pun harus didasari dengan sikap yang mau terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan memiliki sikap yang terbuka, orang akan mau percaya walau sulit untuk memahami. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kekristenan iman kita kepada Tuhan tidak bisa dijawab
dengan akal-akal logika manusia. Tidak bisa. Teori-teori apapun yang diciptakan oleh manusia tidak akan mampu menjawab secara logika tentang kekristenan kita terhadap Tuhan. Hanya iman saja yang bekerja melewati Roh Kudus yang mampu membuat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu telah mati di kayu salib. Yesus itu telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan bagi orang yang menolak kebenaran itu, mungkin dia berpikir ya seperti Maria Magdalena ini, bahwa Yesus itu dicuri jasadnya. Bagaimana mungkin orang mati kok sudah hidup kembali? Itu pikiran logika manusia. Tetapi semua yang terjadi terhadap diri Yesus itu bukan dongeng semata, bukan cerita buatan, bukan berita hoak. Karena sudah jauh-jauh lebih dulu ini dinubuatkan oleh Tuhan melewati firman Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan itu sangat-sangat berguna bagi kita, membangkitkan iman kita dan juga menambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman melahirkan iman kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya seperti yang disampaikan dalam pembacaan Alkitab tadi. Berbahagia kita walau kita tidak melihat. Percaya tapi tidak melihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kebangkitan Kristus yang kami rayakan menjadi momen yang sangat istimewa bagi kami. Karena kebangkitan Kristus itu menjadi dasar pengharapan kami orang-orang yang percaya. Kubur yang kosong itu membuktikan Dia hidup. Dan apa yang telah terjadi ini telah dituliskan di dalam kitab suci. Sehingga dengan keyakinan iman kami mempercayai setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang melewatinya. Kami percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kebangkitan Kristus memberikan kami semangat yang baru bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami sebab kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dengan demikian juga kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut. Maka oleh kuasa kebangkitan itu kami juga menguburkan segala kekhawatiran, segala bentuk kecemasan kami, segala bentuk pergumulan kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Hidup kami boleh berkemenangan karena Engkaulah ya Tuhan yang menopang setiap langkah-langkah perjuangan kami. Terima kasih Tuhan untuk momen Paskah yang boleh kami peringati pada tahun ini. Dan itu sungguh berharga, bermakna dalam hidup kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala bentuk pergumulan hidup kami. Kami serahkan segenap keluarga rumah tangga kami. Kami serahkan usaha dan pekerjaan kami. Kami serahkan segala rencana dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk segala sesuatu. Topang dan pelihara kami ya Tuhan. Tuhan juga yang maha mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Dicukupkanlah kami ya Tuhan dengan segala berkat dan rejeki, karunia tambah karunia. Bahkan juga kami boleh hidup bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat Baringba di tempat ini, berkatilah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini agar boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Juga pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar kami tetap setia melayani. Dan kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Kami serahkan Ibu Nora Warni yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami serahkan Bapak Sumarno yang juga dirawat di rumah sakit. Kami serahkan Ibu Maria Widodo yang juga dirawat di rumah sakit. Kami serahkan juga cucu dari Ibu
Penetua Herti Carolina yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan, jamahlah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan memberkati pengobatan-pengobatan yang mereka terima, agar melewati itu mereka boleh semakin hari keadaannya semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan, dan boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sehat dan kembali melaksanakan setiap aktivitasnya. Untuk keluarga-keluarga mereka yang mendampingi mereka yang sakit ini, diberikan kepada mereka hikmat dan kesabaran, agar mereka dituntun oleh kuasa Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan pada bulan April ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Aksa Nathanael yang berulang tahun keempat. Tuhan, berkati anak kami ini dalam masa tumbuh dan kembangnya. Jauhkan daripadanya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang jahat. Biar ia senantiasa mengalami lawatan dan juga pemeliharaan Tuhan. Ia boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Tidak saja sehat secara jasmani, juga secara rohani. Melewati ayah ibunya, melewati kakek neneknya. Ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan sejak kecilnya sampai ia dewasa kelak. Tuhan juga memberikan kecerdasan, kepintaran baginya. Bahkan kehadiran anak ini senantiasa memberikan cahaya pelita yang menerangi kehidupan keluarga besarnya. Berkatilah anak ini dalam masa-masa tumbuh kembang dan juga ke depan. Tuhan juga memberikan kepadanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan. Terima kasih Bapa, berkati juga ayah ibunya yang merawat anak ini. Tolonglah mereka dengan hikmat Tuhan, agar mampu melaksanakan tugas peran mereka sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami, keadaan para pemimpin kami pada saat ini, juga pemerintahan kami. Pimpinlah mereka ya Tuhan, agar memiliki rasa takut kepadamu, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah henti-hentinya kami terima dan telah Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini, Hari Raya Paskah yang kedua ini, kami boleh dikumpulkan di tempat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming juga di rumah mereka masing-masing. Bukan karena kuat dan gagah kami, namun itu semua karena kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Bapa Sorgawi,
Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara pundi-pundi persembahan diedarkan, marilah kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama hingga pundi-pundi persembahan selesai diedarkan. Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini menerima pengutusan dan berkat. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah ya Sion turun temurun. Haleluya. Kita memuji Tuhan, PKJ 184, bait 1 sampai 2. Namanya menyembah
Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.